Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Artinya kalian sudah satu step dari semester sebelumnya. Kalian harus bisa mengembangkan pembelajaran kalian lebih baik dari yang sebelumnya. Pada pembelajaran hari ini Pak Andi akan memberikan sesuatu yang berbeda, something new yang pasti akan bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, ini adalah salah satu program dari guru penggerak yang harus Pak Andi sampaikan kepada kalian semuanya, bahwasannya ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Nah, pada pagi hari ini Pak Andi akan berbagi mengenai aksi nyata budaya positif. Baik, latar belakang ya dalam pembuatan video ini adalah pendidikan karakter merupakan suatu hal yang krusial, penting ya, dalam menunjang keberhasilan peserta didik serta menciptakan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sudah kalian ketahui bahwasannya profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Satu poin penting yang akan Pak Andi sampaikan kepada kalian adalah poin mengenai kreatif. Ya, di garis bawahi adalah kreatif. Nantinya kalian sebagai pelajar yang kreatif harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya adalah satu, kalian bisa menghasilkan gagasan yang original. Kedua, kalian bisa menghasilkan suatu karya dan tindakan yang original. Selanjutnya, nah tujuannya adalah ini, mencetak kalian menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6. Nah, inilah yang akan Pak Andi tekankan hari ini, yaitu nilai atau profil kreatif. Kita lanjut. Budaya positif. Tentunya kalian sudah paham mengenai budaya. Budaya ini adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Budaya diciptakan oleh manusia. Rasa, budaya juga bisa kita rasakan, bisa kita pelajari. Karsa, ya, budaya ini hasil suatu yang kita inginkan dan nilainya bersifat positif. Oke. Nah, ini ya. Budaya positif ini berisi kebiasaan yang disepakati secara bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri kalian masing-masing. Untuk yang selanjutnya, budaya lokal di Probolinggo. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan budaya yang satu ini. Budaya apa ini? Tari Glipang ya. Tari Glipang. Tentunya tari Glipang ini adalah hasil suatu kreativitas. Ya.
hasil kreativitas masyarakat Probolinggo yang mayoritas adalah orang Madura. Nah, dalam tari Glipang ini terdapat suatu semboyan yang berkata, etembeng pote mata, mongok potea tolang, yang berarti daripada putih mata lebih baik putih tulang. Ya. Di dalam tari Glipang ini memegang teguh harga diri, pantang menyerah meski harus bertaruh nyawa. Jika kita korelasikan dengan pendidikan kita hari ini adalah, kalian sebagai anak didik, sebagai pelajar, jangan pernah menyerah. Kita anggap hari ini kita belajar sebagai suatu medan pertempuran yang dapat kita taklukkan, yang nantinya akan mengantarkan kita kepada suatu keberhasilan. Ini kalau kita korelasikan antara tari Glipang dengan pendidikan yang kita lakukan hari ini. Kemudian, bagaimana dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, di SMP Negeri 1 Tongas, ya? Tentunya kalian sudah paham beberapa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita, antara lain senyum, salam, sapa, membuang sampah pada tempatnya, mengingat kita adalah sekolah adiwiyata, kemudian berdoa ketika memulai pembelajaran atau melakukan suatu kegiatan. Kemudian juga di sekolah kita ada budaya toleransi, mengingat di sekolah kita ada yang beragama non-muslim, ya. Kemudian budaya positif bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Tentunya kalian di sini memiliki keyakinan. Keyakinan kalian hari ini adalah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan secara vertikal. Untuk hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang sifatnya horizontal, antar sama teman. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, akan Pak Andi jelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan faktor internal dari dalam diri kalian yang dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan positif berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Nah, nantinya kita akan membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang kalian buat sendiri, disepakati bersama dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pak Andi akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian berpikir, mengolah pikiran kalian, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang akan saya inginkan di kelas saya. Pak Andi beri waktu 15 menit untuk berpikir. Baik anak-anak, waktu 15 menit yang Pak Andi berikan sudah cukup. Tentunya kalian sudah mempunyai keyakinan-keyakinan kelas yang akan kalian sampaikan. Kepada Mira, Pak Andi minta tolong untuk maju ke depan untuk menuliskan di papan kira-kira apa saja sih keyakinan-keyakinan kelas yang sudah terfikirkan oleh teman-temanmu. Baik, ya. Pak Andi beri kesempatan dulu. Siapa yang ingin menyampaikan keyakinan kelas yang pertama? Silakan acungkan tangan. Oke, Pak Andi beri kesempatan pada Flo dulu. Silakan Flo maju ke depan. Silakan. Pak, saya ingin sekali teman-teman yang ada di kelas ini ataupun semua siswa-siswi yang di sekolah ini untuk selalu berseragam dan berpenampilan rapi. Baik, Pak Andi tulis terlebih dahulu. Boleh. Silakan kembali, terima kasih atas pendapatnya Flo. Jadi Flo barusan berpendapat menyampaikan keyakinan kelasnya.
bahwasannya dia ingin teman-teman di kelasnya berseragam dan berpenampilan rapi. Oke, itu yang pertama. Baik, yang kedua, silakan siapa yang mau berpendapat? Silakan Noveli, maju ke depan. Disampaikan kepada teman-temannya. Saya ingin teman-teman bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Baik, Andi tulis terlebih dahulu. Terima kasih atas pendapat Noveli, bahwasanya Noveli berpendapat adanya kerjasama untuk menjaga kebersihan kelas. Silakan Mira ditulis bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Untuk selanjutnya siapa yang ingin berpendapat? Oke, silakan Alvin. Sebentar menunggu temannya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Alvin, silakan disampaikan pendapat yang ketiga. Apa yang ingin kamu sampaikan menghadap teman-temannya? Pak, saya ingin ada rasa kepedulian, menghargai, dan saling membantu antar teman. Baik, Pandit tulis terlebih dahulu. Terima kasih Alvin. Silakan ditulis Mira, bahwasannya tadi Alvin menyampaikan pendapat. Alvin menginginkan di kelas ini adanya rasa saling peduli, menghargai, dan membantu antar teman. Saling peduli, menghargai, dan membantu antar teman. Baik, itu sudah ada 3 keyakinan kelas. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan Denny maju ke depan. Silakan disampaikan pendapatnya. Menghadap teman-temannya. Saya ingin teman-teman mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak mengerjakan tugas di sekolah. Oke, mari tulis terlebih dahulu. Terima kasih Denny atas pendapatnya. Nah, ini ada yang bagus. Pendapat dari Denny, bahwasannya dia ingin kalian semua mengerjakan tugas tepat pada waktunya, bukan dikerjakan di sekolah. Nah, ini suatu pendapat yang bagus. Silakan Mira ditulis yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Sudah ada 4 keyakinan kelas, ya. Mungkin ada yang lain, silakan acungkan tangan. Ya, silakan Laila. Silakan disampaikan pendapatnya kepada teman-temannya. Saya berpendapat supaya teman-teman bisa aktif dalam pembelajaran di kelas. Oke, Pandit tulis terlebih dahulu. Terima kasih Laila atas pendapatnya. Laila barusan menyampaikan bahwasannya dia ingin kalian aktif dalam pembelajaran apapun itu, ya, tanpa terkecuali. Silakan Mira ditulis aktif dalam pembelajaran. Baik, sudah ada 5 keyakinan kelas yang bagus-bagus disampaikan oleh teman-teman kalian. Mungkin ada lagi yang ingin kalian sampaikan keyakinan kelas. Silakan Nanda. Silakan disampaikan kepada teman-temannya. Saya ingin teman-teman bisa menghormati Bapak dan Ibu guru. Oke, Pandi tulis terlebih dahulu. Silakan duduk, Nanda boleh? Ada keyakinan kelas yang ke-6, yaitu menghormati Bapak dan Ibu guru. Bagus sekali keyakinan kelas. Silakan Mira dibantu tulis yang ke-6, menghormati Bapak dan Ibu guru. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Silakan disampaikan kepada teman-temannya keyakinan kelas apa yang ingin kamu sampaikan. Saya ingin sebelum dan setelah pembelajaran semua teman-teman dapat berdoa secara khusyuk.
Baik, lanjut tulis terlebih dahulu. Terima kasih Lina atas sumbangan keyakinan kelasnya bahwasanya dia ingin kalian berdoa sebelum dan setelah pembelajaran secara khusyuk. Silakan Mira dibantu ditulis di papan. Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Mungkin ada lagi terakhir. Silakan Sahli maju ke depan. Silakan disampaikan apa yang kamu pikirkan. Teman-temannya silakan. Saya ingin menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai. Baik, terima kasih Sali. Silakan duduk, Pandi tulis terlebih dahulu. Nah, jadi ada pendapat dari Sahli menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran dengan penuh kebanggaan, ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme. Silakan dibantu Mira ditulis menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Nah, itu tadi keyakinan kelas yang sudah teman-teman kalian sampaikan, ya. Ini merupakan suatu keyakinan kelas yang bagus-bagus. Dari 8 poin ini, sanggupkah kalian melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab? Sanggup ya? Alhamdulillah. Jadi 8 poin ini nantinya akan menjadi suatu keyakinan kelas di kelas ini untuk kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa diberatkan, ya. Laksanakanlah keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Mira, silakan kembali lagi ke tempat duduk. Nah, jadi keyakinan kelas ini yang sudah kita buat, kita laksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Bisa? Sanggup? Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita buat keyakinan kelas hari ini mampu membuat kita menjadi pribadi atau anak didik yang memiliki karakter lebih baik. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan hari ini berguna dan ada manfaatnya bagi kita semua. Pak Andi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu kami kumpulkan di ruangan ini untuk kegiatan pengimbasan guru penggerak aksi nyata dalam modul 14A10 dengan tema budaya positif. Jadi Ibu dan Bapak nanti insya Allah pada kegiatan kali ini kita berkolaborasi, kemudian nanti ada pengimbasan, ada sesi berbagi, kemudian juga ada sesi tanya jawab yang mungkin bisa kita sampaikan di sini, sharing. Jadi apa nanti yang menjadi harapan kita semua untuk sekolah kita, untuk peserta didik kita akan terwujud. Kami sebagai guru penggerak, saya, Sehatun Nasiroh dan teman saya Bapak Andi Prasetyo, insya Allah akan bekerja sama dengan Bapak Ibu, berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak dalam tahun ke depan. Amin. Monggo bisa langsung dimulai oleh Pak Andi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Siha. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai aksi nyata 14A10, aksi nyata budaya positif.
Di sini merupakan kolaborasi dari CGP, calon guru penggerak. Kebetulan di sekolah kita SMP Negeri 1 Tongas ada 2 calon guru penggerak. Yang pertama adalah Ibu Sehatun Nasiro dan saya sendiri Andi Prasetyo. Selanjutnya Ibu. Nah, pada poin yang pertama ini saya akan membahas mengenai budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa itu budaya. Budaya itu kan hasil cipta, rasa, karsa manusia, ya kan? Nah, budaya ini perlu diciptakan. Budaya ini merupakan hasil pemikiran dari manusia. Kemudian budaya juga dikatakan sebagai hasil rasa. Kebudayaan atau budaya yang kita miliki saat ini merupakan hasil perasaan dari manusia. Kemudian juga karsa, keinginan. Tentunya suatu budaya itu ada karena adanya suatu keinginan. Tidak mungkin budaya itu ada tanpa adanya rasa, cipta, dan karsa. Kemudian kembali lagi pada budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan-pembiasaan positif bagi peserta didik. Tentunya di sekolah kita di SMP Negeri 1 Tongas pasti memiliki budaya-budaya positif. Sebagai contohnya di sini ada senyum, ada salam, ada sapa, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian berdoa ketika memulai pembelajaran atau melakukan kegiatan, kemudian adanya toleransi karena di sekolah kita juga ada siswa atau peserta didik yang beragama non-muslim. Kemudian juga ada budaya bertanggung jawab, ada budaya menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Ini sejalan dengan sekolah kita yang sekolah adiwiyata. Kemudian ada budaya sopan santun, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, itulah beberapa rangkuman budaya positif yang ada di sekolah kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa untuk terus meneruskan budaya positif ini. Selanjutnya Ibu. Nah, pada budaya positif ini kami ada 6 materi. Yang 3 materi akan saya sampaikan, kemudian 3 materi sisanya akan disampaikan oleh Ibu Siha. Materi yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Seperti apa isinya? Next. Nah, dimulai dari perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, mulailah dari diri sendiri. Pendidik kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran serta dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Sekarang kita refleksikan pada diri kita. Apakah kita sebagai pendidik sudah menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan? Mungkin di poin terakhir ini yang perlu kita tekankan, menyenangkan. Apakah kita selama ini ke belakang, kita refleksikan ke belakang, apakah sudah memberikan budaya menyenangkan kepada anak didik kita? Sudahkah kita mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya? Atau jangan-jangan kita sebagai pendidik justru menyamaratakan? Ya, ini problem ya yang harus kita pecahkan bersama-sama sebagai seorang pendidik. Harapannya ke depan kita bisa menciptakan suatu budaya positif yang bisa mengembangkan bakat dan minat peserta didik kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui permainan cobalah buka. Di sini saya sebagai seorang calon guru penggerak belajar untuk mempertahankan prinsip yang saya miliki.
walaupun penuh dengan godaan, kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita akan tetap dipertahankan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita di sini punya budaya positif. Salah satunya kita ambil tadi tentang lingkungan, ya, sekolah adiwiyata. Melalui permainan cobalah buka, kita anggap ini genggaman tangan kita. Sekolah kita sekolah adiwiyata yang katanya, bukan katanya lagi, yang benar-benar zero waste, ya, tidak ada sampah plastik. Nah, seandainya budaya positif ini tetap kita pertahankan, kalau ada godaan dari luar, apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan ini? Walaupun dengan berupa hasutan atau berupa, ya mungkin bisikan-bisikan, misalkan ada dari orang lain membawa sampah plastik ke sekolah kita, apakah akan membuka itu? Tentunya tidak kan? Karena kan merupakan budaya positif kita yang harus kita pertahankan. Kemudian demikian juga budaya positif akan bisa dilakukan kalau seorang guru bisa konsisten memberikan contoh positif kepada murid dan lingkungan sekolah. Intinya kita sebagai seorang pendidik harus bisa konsisten, jangan naik turun atau jangan hanya bagus di saat acara-acara tertentu. Kita harus konsisten. Ya, kalau sekolah kita sekolah adiwiyata, ya sudah, mulai dari kepala sekolah sampai peserta didik harus konsisten menerapkan hidup zero waste, ya, tidak ada sampah plastik. Next. Contohnya ini Bapak Ibu, mengenai stimulus respon tentang pendidikan dan teori kontrol tentang pendidikan. Yang pertama, menurut stimulus respon tentang pendidikan, kebutuhan pendidikan kita sama. Mungkin kita melihatnya kebutuhan pendidikan kita sama, padahal teorinya menyatakan bahwa kebutuhan pendidikan kita berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Materi selanjutnya Ibu. Nah, materi yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, arti disiplin. Untuk menciptakan peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tentunya Bapak Ibu sudah paham arti dari disiplin, ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksud motivasi internal di sini adalah dari dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Kita harus punya motivasi. Kemudian jika kita sebagai pendidik tidak memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak luar untuk mendisiplinkan kita, yang dimaksud motivasi eksternal. Contohnya bisa dari kepala sekolah, ya, pengawas boleh, kemudian rekan sesama guru boleh. Yang penting itu bisa memberikan motivasi bagi kita. Nah, harapannya adalah dengan adanya motivasi internal ataupun motivasi eksternal, tujuan dari disiplin positif tadi adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, ya, motivasi yang ketiga pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang merdeka sesuai dengan yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka di sini adalah peserta didik, ya. Contoh, kita bisa atau kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai waktu, sesuai tahapan, dan sesuai pilihan mereka merupakan hal yang indah. Jika peserta didik memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kedisiplinan, maka disiplin bukanlah beban bagi peserta didik kita, melainkan hal keren yang harus atau mesti ditaklukkan oleh peserta didik kita. Nah, itulah contoh dari disiplin. Selanjutnya Bu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya adalah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkatan paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, jadi ini merupakan motivasi paling rendah. Ada mungkin di antara peserta didik kita yang memiliki motivasi seperti ini, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak bisa kita pungkiri, pasti ada, ya. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya adalah di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, mungkin peserta didik kita melakukan sesuatu agar mendapatkan penghargaan dari kita sebagai pendidik. Mungkin ingin mendapatkan nilai, ingin mendapatkan pujian, ingin merasa istimewa di mata gurunya. Pasti ada peserta didik yang memiliki motivasi yang seperti ini. Ini sudah satu tingkatan lebih baik daripada yang tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang terakhir, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya adalah mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Contohnya dalam peserta didik kita adalah ada anak-anak yang ingin menjadi anggota OSIS. Bukan karena paksaan dari Bapak Ibu guru, tetapi karena memang dari keinginan dari peserta didik tersebut untuk menjadi anggota OSIS. Nah, itulah motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka memiliki bakat, memiliki kemampuan sehingga mereka mau untuk terjun dalam organisasi di OSIS. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bu. Yang ketiga, keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Selama ini, ya Bapak Ibu, yang saya tahu hanya peraturan-peraturan secara tertulis yang dibuat tanpa melibatkan peserta didik untuk mengontrol tindakan mereka. Namun setelah saya memahami keyakinan kelas merupakan faktor internal yang dapat memotivasi diri seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan positif berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama. Keyakinan kelas lebih menghargai peserta didik. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Mungkin selama ini di sekolah kita ada peraturan-peraturan, ya, yang harus dipatuhi oleh peserta didik kita. Namun apakah kita selama ini sudah membuat suatu keyakinan kelas? Mungkin belum ya. Di dalam kelas kita belum ada keyakinan. Ya, mungkin hanya bersifat global di sekolah kita. Itu pun masih berupa peraturan. Harapan kami sebagai calon guru penggerak nantinya, Bapak Ibu harus bisa membuat suatu keyakinan kelas. Sebagai wali kelas, coba deh kita membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Mungkin antara kelas 1 dan kelas yang lain akan berbeda-beda. Keyakinan kelas itu kalau bisa kita ambil dari anak didik kita, dari peserta didik kita. Apa yang menurut mereka membuat mereka nyaman, apa yang menurut mereka bisa membuat mereka senang. Sebagai contoh, next Ibu. Seperti ini Bu, contohnya ya. Di sini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, mungkin di tempat di kelas kita sudah ada jadwal piket, tetapi kan kita tidak membuat keyakinan kelas bahwasannya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Jangan hanya kita memberikan jadwal piket, sudah nak ini jadwal piketmu, ya.
tanpa kita memberikan suatu keyakinan kepada peserta didik kita. Kemudian contoh yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama yang lain. Nah, ini care ya, kita harus peduli, menanamkan suatu kepedulian kepada sesama teman ya. Kita sebagai wali kelas juga harus memberikan suatu keyakinan bahwasannya kita di kelas ini tidak hidup sendiri ya, kita hidup bersama-sama. Misalkan ada peserta didik kita yang mengalami suatu musibah, jadi teman dalam satu kelas kita harus membuat suatu keyakinan, saling peduli, saling menghargai ya. Kita sebagai wali kelas, sebagai guru harus bisa memberikan keyakinan seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, ini misalkan anak didik kita kalau ke perpustakaan, ya kadang-kadang kan setelah membaca buku tidak dikembalikan pada tempatnya. Ya, nah ini yang perlu harus kita berikan keyakinan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kalau berbicara tugas ini memang anak-anak kita sudah bukan menjadi rahasia umum ya, bahwasanya mungkin anak-anak didik kita kalau sudah berbicara tugas mungkin ada yang tidak mengerjakan. Tapi cobalah kita sebagai guru atau wali kelas memberikan suatu keyakinan bahwasannya kalian bisa untuk mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini harapan kita sebagai guru, bahwasanya peserta didik kita bisa aktif di kelas, bukan hanya pasif ya di kelas ya. Harapannya kita sebagai pendidik, sebagai wali kelas bisa menciptakan suatu keyakinan bahwasannya anak didik kita bisa aktif di kelas. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Saya lanjutkan materi yang berikutnya. Nanti yang keempat setelah yang 3 dari Pak Adi tadi. Coba dicek lagi kembali yang materi pertama dari Pak Adi tadi apa? Respon ya, SR lawan TK. Ya, saya singkat saja sudah pada paham nih. Kemudian yang kedua tadi, arti disiplin, boleh. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya sekarang yang keempat, ya. Oke. Nah ini pemenuhan kebutuhan dasar. Insya Allah yang menarik ya. Insya Allah menarik buat kita. Jadi kita sebagai masyarakat umum, sebagai manusia, terutama kita adalah terutamanya seorang pendidik, pasti memiliki kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar apa? 5 macam ini yang dimaksud dalam kebutuhan dasar seorang pendidik. Ya, ini adalah hasil dari temuan seorang ahli. Ada 5 hal. Kenapa Bu kok kebutuhan saya tidak masuk di situ? Saya butuh hijau, saya butuh duit, misalnya tidak ada di situ. Nah, insya Allah tadi apa yang nanti akan menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya sudah tercantum di sini, mungkin masuk di kategori 1, bisa jadi di kategori 2, 3 atau seterusnya. Ya, saya lanjut. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Istilahnya adalah survival. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Artinya adalah kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya butuh apa? Kesehatan, rumah, makanan. Berarti boleh dikatakan yang pertama ini adalah survival, adalah tentang kebutuhan primer. Lanjut yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, ya istilahnya belonging. Ini kebutuhan ini dan tidak kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, jadi ini kebutuhan tentang kasih sayang, semuanya pasti. Ya, semua manusia kita terutama peserta didik, ya butuh yang namanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kekuasaan. Di sini ada diistilahkan powerful. Apa itu? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Contoh, saya ini guru, tapi diakui tidak
bagian dari kebutuhan penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan. Ya, kita butuh apa selain tiga tadi? Kebebasan, yaitu kebutuhan akan memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini arah hidup seseorang yang dimaksud di sini. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu untuk memberikan arahan kepada peserta didik. Ya, pilihan. Bapak Ibu dulu mungkin juga ketika kuliah ada pilihan ya, mau memilih jurusan apa. Itu bagian dari sini. Atau siswa kita punya ekstra, ya. Apakah siswa kita harus dipaksa ikut ekstra sepak bola semua? Tidak bisa, karena itu ada pilihan, kecuali ekstra wajib. Bagaimana dengan ekstra wajib? Nah, itu sifatnya sudah berbeda karena include dengan dapodik, ikut dengan kurikulum. Okay? Kemudian lanjut kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Apa itu? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Bayangkan tanpa kenikmatan apapun, betapa akan menyedihkan. Ya, itu adalah masuk dalam kebutuhan kesenangan. Oke, saya lanjut dari ke-5, yaitu posisi kontrol. Ya, kita memposisikan diri kita sebagai seorang kontrol, ya, sebagai seorang guru. Tidak boleh bilang hurufnya ya, kontrol. Oke, sepakat. Lanjut. Iya, tidak boleh kan tadi Ibu, ya. Posisi kontrol. Yang pertama adalah seorang penghukum, ya. Penghukum yang bagaimana? Seorang penghukum yang bijak di sana. Tidak semuanya punishment, hukuman itu negatif. Tidak semuanya hukuman itu dianggap jelek. Justru kita seorang pendidik harus bijaksana, mana hukuman yang kira-kira bisa membangun, mana hukuman yang bisa mendidik. Saya ambil contoh, siswa kita mencat pagar, ya, masuk tidak melalui pintu gerbang tapi lewat pagar, ya. Kira-kira kalau dibiarkan, berarti kita seorang pendidik tidak? Tidak. Yang benar? Dipanggil. Ada tahapannya ya, dipanggil, dinasihati. Misalnya kalau masih begitu, Bapak Ibu, kira-kira dipukul? Tidak ya, dipanggil orang tuanya dan seterusnya, ada tahapannya. Jadi intinya tidak semua hukuman itu bernilai atau bersifat negatif. Justru manakala seseorang atau terutama peserta didik kita melakukan pelanggaran dan kita biarkan, itu bukan menjadi ya. Jadi ada hukuman asalkan bukan hukuman fisik yang membuat cedera. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi mungkin dari kata-katanya agak kurang leh ya, tapi inilah yang ada. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah akan berdiri. Saya ucapkan begini, saya punya guru ya. Boleh ada salah satu siswa datang. Saya sudah menerangkan lama. Dia datang bikin gaduh, ya. Yang harus saya lakukan sebagai seorang posisi kontrol memberi orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, saya akan mengatakan, nah, harusnya kamu duduk yang tenang. Kalau sudah terlambat, duduk yang tenang, dengarkan ibu, jangan membuat sekolah gaduh, jangan membuat kelas gaduh. Itu akan lebih masuk, lebih efektif daripada kita akan marah-marah. Ya, jadi kita di sini adalah dituntut untuk berempati, ya, menyentuh perasaan seseorang, gunakan dengan cara yang bagus. Ya, jangan dimarahi. Kalau dimarahi, kira-kira yang tersisa yang tinggal dalam mindset anak akan berbeda. Beda ceritanya kalau kita marah-marah dengan cara kita memberikan posisi kontrol dengan cara yang lembut. Oke, saya lanjut. Yang ketiga adalah teman, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol mulai murid melalui persuasi. Jadi melalui persuasi diajar, ya, tidak akan dimarahi, tidak mau kerja bakti dimarahi, atau mungkin dihukum yang lebih tidak baik, ya. Itu bukan posisi teman. Posisi teman yang seperti apa? Kita dekati, kita persuasi, ya. Kenapa kamu kemarin tidak ikut kerja bakti? Apa alasannya? Itu namanya posisi teman. Dipersuasi, ditanya dulu, jangan langsung dijudge, ya. Oke, saya lanjut yang keempat yaitu monitor. Memantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi Bapak Ibu posisi sebagai monitor atau pemantau. Ya. Saya lanjut posisi manajer. Sekarang yang kelima, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sebagai manajer. Jadi agak berbeda dengan yang 1, 2, 3, 4. Posisi manajer ini seolah-olah pesannya memposisikan murid sudah dewasa, ya, sudah mampu mengambil keputusan atau mampu mencari jalan solusi atas permasalahannya, ya. Jadi kalau yang awal tadi diberikan kasih sayang, ya, dibuat rasa bersalah dan sebagainya, tapi di sini ada agak meningkat. Jadi menganggap murid ini bisa memperlanjutkan perilakunya, gitu ya. Ibu, kemudian saya lanjut yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Ini submodul yang kelima. Ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima yaitu segitiga restitusi. Jadi yang bawa HP, silakan, mungkin saya kasih waktu 3 menit, 3 detik cukup. Apa yang restitusi? Monggo, cari restitusi. Ada? Bisa dicari. Monggo, Bu Riri. Restitusi itu apa ya? Pengembalian apa? Ya, Gus. Pengembalian di 10.70. Pengembalian ke yang 10.70. Pengembalian ke yang lebih baik. Berarti restitusi berapa? Tidak ekspor? Restitusi? Ya, kenapa kok begini? Ya, tidak apa-apa sih sebenarnya, supaya ada saja kesan yang tertinggal, makna yang tertinggal dari materi ini. Karena mungkin kalau tidak diperjelas seperti ini kita akan ambigu. Apa restitusi? Ya. Apa restitusi? Kalau kita lihat di Google, restitusi itu berbunyi ganti rugi, ya, bunyi ganti rugi. Kalau tadi menurut Gus mengembalikan ke arah yang balik, boleh, betul, ya, sama. Oke, jadi di sini ada segitiga restitusi. Apa maksudnya? Skema ini sudah dibuat sedemikian rupa, ya, untuk lebih memahamkan kepada kita karena mungkin ini dianggap sesuatu hal baru, ya. Segitiga restitusi ini dianggap hal baru yang kita tidak pernah mengenalnya. Di sini ada skema seperti ini. Apa manfaat dari segitiga restitusi? Ada 3 hal. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, stabilitas identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tujuan manfaatnya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah ini mempunyai 2 arah tujuan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi arahnya kalau kita bertujuan validasi tindakan yang salah itu kita fokus pada kalimat ini, statement seperti ini. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian di posisi tujuan yang kedua, bisa buka identitas, kita boleh mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, seperti layaknya orang bilang manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini adalah cara-cara untuk mencapai tujuan menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Ada 2 hal yang bisa kita sepakati, yaitu keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tadi di submodul yang ketiga Pak sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Ya, sudah ya. Barangkali Ibu dan Bapak sedikit tergelitik, apa sih maksudnya kok keyakinan kelas? Mungkin kalimat-kalimat di sini agak-agak baru. Ya, agak-agak baru di telinga kita. Keyakinan kelas itu mungkin kalau kita ibaratkan di lembaga itu adalah sebuah kesepakatan atau sebuah ya aturan atau tanda tertib, ya, sama saja ya. Nah, ini adalah alat, katakanlah ini alat instrumen yang kita bisa gunakan untuk mencapai segitiga restitusi. Kemarin saya dengan Pak Andi itu sudah membuat aksi nyata, contoh membuat segitiga restitusi. Ya, maksudnya apa? Ada siswa yang berbuat kesalahan, ya, maka kita arahkan siswa tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Dengan segitiga restitusi.
diskusi. Oke, selanjutnya Bapak, ini ada sesi berbagi pengalaman, ya, pengalaman sebagai guru penggerak. Dalam hal apa? Nah, ini dalam hal implementasi di kelas dan atau di rumah, ya. Kalau di rumah mungkin kita berbeda ya, pada dasarnya satu sama, tetapi mungkin caranya nanti berbeda. Jadi kita membahas yang kita saja. Contoh yang sudah saya lakukan ini ya, budaya positif yang ada di kelas, misalnya berdoa, ya, berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, ya. Kemudian memberi ucapan salam. Tadi di sesi 1 yang pertama tadi Pak Edi mengatakan mulai dari diri. Saya tadi tertarik untuk menyampaikan, ya, mulai dari diri itu berarti mulailah segala sesuatu dari diri kita. Saya mengambil filosofi dari, kalau tadi saya membahas filosofinya Kiai Haji Wantara, mungkin ada yang tahu bahwa itu filosofinya A.A. Gim, ya, Hidayatullah Gimnastia. Apa tidak itu sendiri? Mulai dari sendiri, mulai sekarang dan mulai dari hal kecil, ya. Nah, kan menentukan dari itu kan Anda menentukan 3S, senyum, sapa, salam. Tapi sekarang berkembang lagi 3M, 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, dan santun. Bentuk dari 5S. Nah, itu yang saya bagikan kepada anak-anak. Salah satunya ketika mulai pembelajaran, anak-anak harus berdoa. Begitu juga dengan mengakhiri pelajaran, ya, itu budaya positif. Apalagi selain itu, kalau sekarang kita di masa pandemi mungkin tidak bisa maksimal atau tidak bisa membudayakan salaman, ya. Tetapi sebagai seorang anggota sosial, terutama kita seorang muslim, pasti kita dianjurkan untuk saling bersalaman. Hanya karena sekarang ini masih masa itu juga salah satu budaya positif, ya. Kemudian ini keyakinan kelas. Kalau itu sudah agak paham, mungkin bahkan sudah sangat paham bahwa keyakinan yang dimaksud adalah peraturan kelas, bisa jadi peraturan sekolah, ya. Mungkin nggak ada yang punya kelas peraturan sendiri. Mungkin boleh tidak? Boleh disepakati, ya, boleh. Tapi yang banyak yang biasanya adalah peraturan atau keyakinan sekolah. Contohnya apa? Siswa terlambat, ya. Kemarin saya sudah mengimplementasikan keyakinan kelas bahwa siswa yang terlambat itu membaca doa di luar kelas, ya. Dengan begitu anak yang terlambat tidak akan mengulang kembali, ya, meminimalis kesalahan yang sama. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu harus kita sepakati bersama dan menjalankan. Oh ya, ada satu hal mungkin yang kita kadang terlupakan. Di dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negasi, yang negatif, ya. Kamu tidak boleh terlambat, itu dilarang, itu tidak boleh. Yang benar bagaimana? Semua murid supaya datang tepat waktu. Jadi hindari kata negatif, ya. Kamu harus memakai seragam putih biru. Yang benar bagaimana? Tidak boleh ada kata-kata dilarang, tidak boleh harus, itu juga tidak boleh, ya. Kamu harus memakai seragam putih biru hari Selasa. Yang benar bagaimana? Coba kira-kira sebaik siswa memakai seragam biru pada Senin dan Selasa. Itu salah satu kita membuat opsi atau komponen keyakinan sekolah. Kemudian ini ada juga restitusi. Apa yang menjadi budaya positif, yang menjadi keyakinan kelas itu akan berubah kepada budaya restitusi. Pastinya di situ ada siswa yang melanggar peraturan, yang bersalah, ya. Walaupun kita tidak menginginkan, walaupun kita tidak menghendaki anak yang seperti itu, tapi pasti ada, ya. Dan akan menjadi sebuah restitusi. Restitusi apa yang sekiranya yang tepat untuk kita berikan kepada siswa tersebut, ya. Contoh yang terlambat, ya, tadi budaya positifnya yang membaca doa, kemudian siswa yang terlambat, apa restitusinya? Dikembalikan kepada kelompoknya. Jadi setelah dipanggil untuk membaca doa di lapangan karena terlambat, maka siswa tersebut dikembalikan kepada
restitusi. Kaitannya ini ya, kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, saya membuat restitusi, kemudian imbasnya apa? Hasilnya apa? Respon dari peserta didik, mereka anak-anak lebih menyadari kesalahannya, ya, dan mereka menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Salah satu contoh, siswa saya terlambat, ya, saya suruh berdoa di depan, di lapangan. Kenapa? Karena tidak bisa berdoa bersama dengan teman-temannya, makanya dia harus berdoa sendiri di lapangan. Setelah berdoa di lapangan, karena saya punya visi di sekolah kita ini, punya visi imtak dan cinta lingkungan, atau punya karakter iman, takwa dan cinta lingkungan. Setelah berdoa, saya ajak anak-anak untuk berkebun, ya, walaupun sebentar, walaupun hanya 1-2 menit, 5 menit untuk mencabuti rumput, membersihkan taman. Itu bagian dari cinta lingkungan. Akhirnya setelah saya laksanakan itu, siswa tersebut saya tanya, apa yang kamu rasakan dari restitusi atau hal yang sudah saya lakukan terhadap kamu? Apa katanya? Jawabnya adalah, alhamdulillah Bu, terima kasih, dari restitusi ini saya merasakan baik, saya merasakan adanya bimbingan dari seorang guru, dan insya Allah akan membuat saya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Itu respon dari peserta didik. Kemudian refleksi CDP, saya merefleksikan semua dari budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian respon peserta didik saya refleksikan menjadi sebuah aksi nyata, menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan, menjadi sebuah agenda yang akan dilaksanakan ke depan, ya. Kemudian rencana perbaikan dari pertama sampai dengan yang kelima, budaya positif, keyakinan kelas, restitusi, respon peserta didik, kemudian refleksi CDP, pastinya ada sebuah evaluasi, ya. Kira-kira yang kurang pas di mana, yang kurang mengena di mana? Mungkin dia keyakinan kelasnya, mungkin juga di restitusinya saya salah dalam membimbing anak-anak, mungkin juga dalam budaya positifnya kurang efektif, ya. Makanya di situ ada rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Itu sebuah evaluasi dari saya setelah refleksi, maka saya harus membuat mungkin boleh dikatakan tabel rencana, ya, tabel rencana perbaikan untuk implementasi di masa yang akan datang atau ke depannya. Begitu dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Ahli. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kalau tadi sudah dilihat menjelaskan mengenai berbagai pengalaman implementasi di kelas dan atau di rumah. Nah, kalau dari saya Bapak Ibu, kalau boleh berbagi pengalaman mengenai implementasi budaya positif di kelas dan atau di rumah, ini merupakan jalan, ya, mulai dari tahapan 1 sampai tahapan ke-6. Di sini yang pertama, kalau saya boleh cerita budaya positif di sini yang saya ambil adalah sekolah kita adalah sekolah kegiatan, ya. Budaya positif yang saya tanamkan pada anak adalah bahwasanya kita harus peduli terhadap lingkungan di sekolah kita. Kemudian keyakinan kelas di sini, ketika saya masuk ke dalam kelas, saya membuat suatu keyakinan bersama peserta didik saya bahwasanya sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, maka kita sebagai teman, sebagai peserta didik harus bisa saling bekerja sama bagaimana untuk menjaga lingkungan di sekolah kita agar tetap bersih. Kemudian tarik ke perjalanan yang ketiga, segitiga restitusi. Ternyata dalam perjalanannya bahwa terdapat peserta didik saya yang dalam tanda kutip lari kalau disuruh untuk peduli lingkungan. Ya, alasannya adalah yang mau ke toilet lah, yang mau ke kantin lah. Nah, anak-anak yang seperti itu saya coba dekati, kita duduk bersama, saya tanya alasan mereka mengapa kok tidak mau membantu atau tidak mau bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dari situ saya melakukan suatu restitusi. Saya tidak fokus pada kesalahan yang mereka buat, tetapi saya di sini berusaha memberikan win-win solution kepada anak didik saya bahwasanya lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan kalian. Coba bayangkan kalau di sekolah kita kotor, apakah kalian nyaman dalam menerima pendidikan? Tentunya tidak nyaman. Kemudian lanjut respon peserta didik. Nah,
Dari saya melakukan segitiga restitusi tersebut, peserta didik yang tadinya cenderung acuh terhadap lingkungan, nah di sini mereka mulai sadar bahwasanya oh iya, lingkungan juga berperan terhadap proses pendidikan saya. Sehingga respon dari peserta didik yang semula dia tidak mau membantu temannya, cenderung menghindar ketika ada kegiatan seperti ini, peduli lingkungan, dia mau berubah. Dia mau berkumpul dengan temannya, dia mau membantu dengan teman yang lainnya. Kemudian proses yang kelima, refleksi dari calon guru penggerak. Jadi di sini saya merefleksikan bahwasanya ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita buat suatu keyakinan belum tentu orang lain atau peserta didik lain ini mau menerima dengan lapang dada. Nah, oleh karena itu pentingnya kita membuat suatu keyakinan kelas yang bisa disepakati secara bersama-sama tanpa ada salah satu pihak yang mungkin merasa tidak senang. Kemudian yang terakhir, rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah bagaimana saya bisa menerapkan budaya positif ini di kelas dengan continue. Ada kontinuitas sehingga sekolah kita mempunyai budaya positif yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita, sehingga nantinya ketika peserta didik ini sudah lulus dari sekolah kita mempunyai budaya positif yang bisa mereka kembangkan pada tingkatan selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami selaku calon guru penggerak, mulai dari materi awal sampai sesi berbagi pengalaman. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Di sini nama saya Gusti Haryani, akan menanyakan, saya kembali ke tadi, pertama ke Pak Andi dulu ya, mengenai budaya positif di sekolah. Kalau saya akan menerapkan di sekolah, saya minta disebutkan ya langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Itu yang pertama. Jadi langkah-langkahnya apa saja. Kemudian yang kedua, ini untuk Bu Sina, tadi menerangkan mengenai kebutuhan dasar seorang pendidik. Yang disebutkan hanya kebutuhan dasar seorang pendidik, yaitu ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, rasa kasih sayang, kemudian kebutuhan pengakuan, yang keempat kebutuhan pilihan, yang terakhir merasa senang. Ini apakah bisa atau disamakan dengan kebutuhan dasar manusia pada umumnya? Jadi tidak hanya seorang pendidik, itu aja. Saya minta dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Tongas merasa senang sekali, bangga sekali, karena teman saya, rekan saya, kolega saya dari sini ada 2 guru yang lulus sebagai guru penggerak. Nah, harapan saya dari rekan saya yang sudah lulus sebagai guru penggerak ini, saya ingin menanyakan sekaligus sebagai harapan ya, sebagai guru penggerak, aksi nyata apa yang akan diwujudkan di SMP Negeri 1 Tongas ini yang nantinya akan membuat SMP 1 Tongas ini nanti betul-betul sebagai sekolah penggerak. Nah, saya ingin Bu Siha dan Pak Andi memberikan uraian atau paparan ya, kira-kira apa. Dari saya sendiri yang saya inginkan adalah sekolah ini memiliki keyakinan kelas atau peraturan kelas yang akan nanti bisa membuat peserta didik ini menjadi betul-betul lebih disiplin. Kalau nanti semester 2 ini sudah bisa diaktualisasikan, akan bisa membedakan, oh kalau semester 1 itu tadi semester 1 kemarin belum betul-betul nampak budaya disiplinnya, tapi di semester 2 nampak sekali. Dan itu saya ingin
diwujudkan oleh Bu Sia dan Pak Andi sebagai implementasi tidak hanya di kelas tapi di sekolah, bisa di kelas. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hidayati. Saya ingin mengajukan, mungkin dalam hal ini saya tertarik dengan keyakinan tadi. Ya, dalam hal keyakinan tadi menyangkut tentang peraturan yang dibuat baik dari sekolah ataupun di kelas. Nah, dalam hal ini mungkin saya sebagai seorang pendidik dalam hal keyakinan ini penerapannya untuk peserta didik dalam hal tata tertib atau sesuatu yang kita buat mengenai kebersihan atau tadi tentang jadwal piket dan lain sebagainya, sebaiknya lah kita sebagai pendidik, mungkin nanti Pak Andi atau Bu Siha yang bisa menjelaskan bagaimana kita memberikan, sebaiknya sebagai seorang pendidik kita jangan hanya membuat peraturan saja, tetapi kita memberikan aksi nyata lah ke anak. Anak disuruh membersihkan kelas, misalnya kalau ada bersih-bersih, tapi gurunya misalnya diam saja. Nah, sebaiknya seperti itu kan, kita memberikan contoh konkret lah pada anak-anak. Nah, mulai dari diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari budaya positif tadi yang kita terapkan, kemudian keyakinan kelas, ada di situ segitiga restitusi. Ya, dalam hal ini misalnya ada suatu permasalahan, mungkin tanggapan saya dalam segitiga restitusi ini penyelesaiannya itu bisa kan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, misalnya seperti itu kan, bisa untuk anak didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi antara misalnya terjadi perselisihan atau apa, diselesaikan secara kekeluargaan antar berbagai pihak, misalnya yang bermasalah. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Pustri mengenai langkah-langkah budaya positif. Menurut saya, di sini yang pertama kita harus melihat kekuatan apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya. Jadi kita lihat dulu kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Pertama, jumlah siswa kita banyak, hampir 500 lebih. Bukan hampir, sudah ngomong 500 lebih. Kemudian juga peserta didik kita heterogen. Ya. Itu merupakan kekuatan bagi sekolah kita. Kemudian peserta didik kita berasal dari berbagai etnis. Ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa. Itu dari sisi peserta didik. Kemudian kita lihat dari sisi guru-guru kita, kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Guru kita rata-rata sudah sarjana. Ada juga yang sudah sarjana S2. Kemudian juga itu dari sisi guru. Kemudian dari sisi sarana prasarana di sekolah kita, kalau boleh saya katakan sudah komplit. Jadi dari beberapa kekuatan itu kita bisa membuat suatu budaya positif. Jadi sebelum kita membuat budaya positif, kita refleksikan dulu, kita cari kira-kira budaya positif apa saja yang ada di sekolah kita. Kita kan sudah punya seperti tadi senyum, salam, sapa, sopan, santun, kemudian juga cinta lingkungan. Kemudian apabila ada beberapa budaya yang dirasakan menurut kita perlu, kan kita kembali lagi itu budaya kan merupakan hasil cipta, rasa, rasa. Nah, apabila ada yang tidak ada di sekolah kita mari kita berembuk dengan sesama warga sekolah. Kira-kira, oh ini loh budaya yang belum ada di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita terapkan bersama-sama, kita wujudkan budaya ini. Kemudian apabila masih mentok ya, mungkin kita perlu adanya diskusi dengan kepala sekolah, menciptakan suatu budaya baru. Kira-kira kalau kita boleh berdiskusi bersama, budaya apa yang menurut kita perlu di sekolah kita itu?
selama ini? Kira-kira apa yang belum ada? Yang belum ada, yang perlu kita wujudkan. Juga yang masih sampah plastik yang masih sulit. Nah, jadi anak-anak masih saja belum, motivasinya belum dari internal. Nah, ini masih karena nah, jadi tadi disampaikan oleh Budi bahwasanya budaya cinta lingkungan, bahwasanya anak didik kita masih saja membawa sampah plastik ke dalam sekolah, apalagi sekolah kita sekolah pendidikan anak. Ini perlunya suatu konsistensi dari kita sebagai pendidik, bagaimana untuk membuat keyakinan kepada peserta didik bahwasanya sekolah kita ini sekolah adiwiyata. Kalau dikatakan sebagai keyakinan kelas, kita jangan berbicara peraturan, jangan ngomong peraturan ke anak-anak. Ini salah. Jadi kita harus berikan keyakinan. Ya, bagaimana kita menanamkan suatu keyakinan kepada peserta didik kita bahwasanya jangan membawa sampah plastik ke sekolah kita. Jadi beberapa langkah yang menurut saya tadi itu, kita lihat dulu kekuatan kita yang kita miliki, kemudian kita identifikasi kira-kira budaya apa saja. Kemudian kalau belum ada budaya itu, kita lakukan diskusi bersama-sama. Apabila masih stagnan atau mentok, baru kita berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menciptakan suatu budaya positif. Mungkin ada tambahan dari Bu Zia, langkah-langkahnya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Andi, saya sangat sepakat. Dan di sini sebenarnya saya ingin menambahkan apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Sri tadi terkait dengan langkah-langkah menciptakan budaya positif. Memang di dalam modul kami tidak ada langkah menciptakan budaya positif. Insya Allah ini sudah terakumulasi mulai dari modul pertama sampai akhir apa yang menjadi langkah budaya positif kita, menciptakan budaya positif. Kalau boleh saya menambah, benar tadi yang sampaikan Pak Andi, yang pertama kita menghimpun kekuatan, ya, kita menghimpun kekuatan. Kekuatan apa itu? Banyak sekali. Sebenarnya tanpa disadari, sadar tidak sadar, kita tuh memiliki banyak kekuatan, ya. Cuman terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah kekuatan kita. Contohnya apa? Kita punya kurikulum, ya. Kita punya kurikulum. Kurikulum itu bisa kita jadikan sebuah kekuatan, ya. Kadang Bapak Ibu insya Allah yakin bahwa sekolah tidak akan berjalan tanpa kurikulum, benar? Ya. Jadi kurikulum itu kita jadikan sebuah kekuatan, ya. Yang bagaimana? Contohnya ada sebuah terobosan baru kurikulum kita yang kiranya bisa membuat budaya positif, ya. Misalnya sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Kalau di sekolah kita kan sudah berjalan, penyambutan siswa di depan kan sudah berjalan. Cuma mungkin untuk pembiasaan atau karakter iman dan takwa dalam sholat berjamaah mungkin belum maksimal. Nah itu bisa kita maksimalkan. Mungkin masuk ke terobosan kurikulum dengan di situ memberikan nilai kepada pembiasaan religius dalam wujud sholat berjamaah, ya, masuk ke dalam kurikulum itu salah satu dari kekuatan budaya positif kita. Jadi selama ini kita hanya berputar pada jadwal, ya, anak-anak sekarang sholat jamaah, anak-anak besok jadwal kalian ini. Nah selama ini kita mungkin berputar di situ. Nah barangkali dengan terobosan kita masuk ke kurikulum ini kita bisa menjadi kekuatan baru, ya. Kemudian kekuatan dari kepala sekolah, sarkas yang disampaikan Pak Andi, memang rasanya sulit kita untuk berkembang untuk menciptakan budaya positif yang maksimal kalau sarana dan prasarana kita tidak mendukung. Artinya kita pasti membutuhkan sarana dan prasarana yang bisa mendukung, mengakomodasi apa yang menjadi cita-cita budaya positif kita. Contohnya mungkin kita kepingin ada tadi yang saya sampaikan sholat berjamaah bersama, tapi tidak ada musholanya. Nah, berarti kan sarana prasarana tidak mendukung. Jadi kan itu sebuah kekuatan. Ya, kemudian jumlah murid, kemudian mungkin input dan outputnya. Kemudian hampir sama tadi yang disampaikan Pak Andi,
itu lebih kepada berapa standar mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah kita kemarin alhamdulillah sudah tersertifikasi menjadi bersertifikat akreditasi A, ya alhamdulillah itu kan include dengan 8 standar ya. Sama kekuatan sekolah kita ya itu bisa juga inklusikan ke 8 standar tadi, baik itu sarana prasarana termasuk juga pembiayaan. Nah itu penting juga, itu sebuah kekuatan juga. Tanpa biaya yang kata orang Jawa ya, filosofi orang Jawa kan masuki harus pakai biaya kalau kita ingin berubah. Itu juga sebuah kekuatan. Terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Riri tentang aksi nyata apa yang akan dilaksanakan oleh kami selaku guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif dan seterusnya membuat sekolah kita menjadi lebih bagus. Menurut saya kita ini pendidikan guru penggerak berjalan 9 bulan dan di setiap harinya kita mengerjakan modul dan submodul. Kalau boleh saya sampaikan, kita punya 4 modul. Di satu modul itu ada 4 submodul, di satu submodul itu ada 10 submodul lagi. Jadi sangat banyak. Seperti contohnya pada hari ini alhamdulillah kami berhasil menyelenggarakan aksi nyata sesi berbagi. Nah, nanti pada saatnya saya yakin akan ada aksi nyata lagi yang lain yang lebih mengena, yang lebih meningkat lagi dari aksi nyata yang hari ini gitu. Kemudian aksi nyata yang ingin saya sampaikan, saya ingin bisa menerapkan Merdeka Belajar di sekolah kami. Jadi nanti kalau menurut Ibu dan Bapak saya mampu melaksanakan Merdeka Belajar, insya Allah akan berimbas kepada Bapak Ibu sekalian dan berarti aksi nyata saya insya Allah berhasil dan mohon dukungannya dan kita nanti akan melaksanakan bersama gitu. Jadi aksi nyata Merdeka Belajar ini akan saya kemas menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak ada lagi sekarang pembelajaran yang kereng, pembelajaran yang dibawa kepada hal-hal yang bermasalah. Itu insya Allah dengan begitu pendidikan yang ingin kita capai akan mudah terwujud. Jadi guru di sini sebagai guru among, ya, ngemong kepada peserta didik. Kalau kita menilik kepada filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Tidak lepas dari itu kita punya prinsip kodrat zaman dan kodrat alam pada siswa. Jadi kalau sekarang ini zamannya sudah zaman IT, masa IT ya berikan IT kepada anak-anak gitu ya. Kemudian kodrat alam, kalau kita ini peserta didik kita, putra-putri kita adalah anak pesisiran ya jangan samakan dengan anak gunung yang mungkin alamnya beda gitu. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Andi juga ingin menerapkan project based learning. Saya sangat sepakat, senada dengan itu di sekolah lain ada program multigrade, di mana multigrade ini bisa lebih menyederhanakan pembelajaran kepada siswa. Ya, jadi mirip dengan yang namanya project based learning. Di sini kami sebagai guru penggerak punya slogan, ya, guru penggerak apa Pak Adi? Mohon maaf. Indonesia Maju. Bukan, guru bergerak Indonesia Maju. Ya, guru bergerak Indonesia Maju. Itu nanti insya Allah ending dari pendidikan guru penggerak kami. Terima kasih, mungkin bisa dilanjut oleh Pak Andi. Pertanyaan ketiga dari Bu Ida tentang keyakinan kelas. Jadi Bu Ida ini sebenarnya lebih dari sekedar bertanya, ingin menyarankan kepada kita. Jadi kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas, jangan hanya sebatas keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini mungkin bahasa baru atau istilah baru yang kita temukan, yang kita dengar. Mungkin bisa diidentikan dengan peraturan kelas walaupun tidak sama persis, atau lebih halusnya kita pakai kata kesepakatan ya. Jadi dari peraturan sekolah, tata tertib kelas mungkin itu terbreakdown menjadi keyakinan kelas. Jadi itu nanti akan lebih mengena. Dalam kalimat redaksi keyakinan kelas itu tidak boleh mengatakan kata negatif ya. Siswa tidak boleh terlambat. Itu tidak boleh. Yang benar siswa masuk tepat waktu sebelum pembelajaran. Jadi tidak boleh ada kata negatif atau kalimat harus pun, kata harus pun tidak boleh dipakai ya. Siswa harus mengenakan baju putih biru pada hari Senin dan Selasa misalnya, tidak boleh. Yang benar ya, yang diakui dalam kalimat
keyakinan kelas itu adalah pada hari Senin siswa mengenakan seragam putih dan biru. Sekali lagi tidak ada tekanan-tekanan bagi siswa, apalagi kalimat larangan atau kalimat negatif, gitu ya. Kemudian tadi tentang budaya positif segitiga restitusi, kalau Bu Ida menyarankan bisa nggak dibawa kepada kekeluargaan. Nah, justru itu maunya restitusi gitu. Kemungkinan yang dimaksud ini adalah kepada permasalahan pertikaian siswa mungkin, atau permusuhan anak, atau mungkin perkelahian gitu ya. Kan memang kita biasanya orang tua datang ya, marah-marah. Mungkin yang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana, apa posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru penggerak seperti tadi itu ya, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemberi orang merasa bersalah dan seterusnya. Yang lebih dewasa dan memungkinkan serta damai itu adalah sebagai teman dan sebagai manajer. Lebih lembut lagi sebagai pemberi orang pembuat orang merasa bersalah. Tadi sudah ya Bapak Ibu ya, sudah disampaikan ya. Saya kira sangat bisa dipahami, dan silahkan saya kembalikan kepada Pak Andi. Tambahan saja dari saya sedikit Ibu Ida, menjawab pertanyaan Ibu Ida mengenai keyakinan kelas. Kalau boleh saya meyakinkan Ibu Ida bahwasannya keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini kita gali dari anak-anak kita sendiri, bagaimana mereka intinya bisa senang, bisa menjalankan, tidak hanya sekedar hitam di atas putih. Jadi semakin heterogen keyakinan yang ada di setiap kelas ini akan menjadikan gambaran kepada peserta didik kita bahwasannya, oh iya ternyata di kelas saya tidak ada keyakinan kelas seperti ini. Mungkin di tahun atau semester depan saya akan mengadakan keyakinan kelas seperti ini. Kemudian terkait segitiga restitusi sudah disampaikan banyak oleh Bu Jiha tadi. Intinya menurut saya adalah segitiga restitusi ini perbaikan terhadap peserta didik secara persuasif. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai wali kelas harus bisa mengayomi anak didik kita bagaimana kita memberikan suatu solusi yang terbaik kepada peserta didik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kegiatan kita sesi berbagi kali ini dari kami guru penggerak berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini tercatat sebagai ibadah, sebagai amal kita, amin Allahumma amin, dan kemudian bisa terimplementasi untuk kemajuan sekolah kita bersama dan umumnya untuk pendidikan nasional. Ya, guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.